Selanjutnya, jika perbuatan dosanya itu adalah hubungannya dengan orang lain, maka syarat tersebut di atas harus ditambah satu lagi, yaitu harus ada pernyataan bahwa tidak ada orang yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa perbuatan tercela seperti ghibah, fitnah, mencaci, dan lain sebagainya, maka orang tersebut harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Selanjutnya, kedudukan taubat. Kedudukan taubat, menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhinya, yaitu tidak akan menjauhi jalan yang telah Allah ridhoi, jalan lurus, rahmatan lil alamin, dan selalu menetapinya sampai ajalnya tiba. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesolehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Al-ayat. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Tentunya orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Adapun disebutkan pula dalam Quran surat Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yaitu taubatan nasuha. Masih kedudukan taubat. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat nasuha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan-keburukan yang akan datang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya serta tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzolimi. Maka barang siapa tidak bertaubat, berarti ia layak menjadi orang yang zolim karena kebodohannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-haknya, serta karena kekurangan diri dan cacat amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Dan pada Quran surat An-Nisa ayat 10, Allah pun berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiayanya, dan kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya, masih keutamaan taubat. Orang yang benar-benar bahagia adalah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekatnya dalam perjalanannya menuju Allah, perjalanan rohaninya ke negeri akhirat kelak. Sedangkan orang yang binasa adalah orang yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya, acuh tak acuh dengan yang namanya taubat, padahal kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Beberapa keutamaan taubat adalah sebagai berikut. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amalan-amalan hamba-hambanya dan menjadi sebab-sebab diterimanya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang selanjutnya, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat juga merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Ketika kita mendapatkan kejelekan dan kita di situ senantiasa bertaubat, insya Allah akan Allah balas ke berbagai kejelekan tersebut, berbagai
dengan berbagai kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang sungguh besar. Taubat merupakan sebab turunnya kebarokahan dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang bertaubat seolah-olah dia tidak berdosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah ia tidak berdosa dan kembali dalam keadaan suci dan bersih. Nah, keutamaan yang selanjutnya itu menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Taubat adalah obat mujarab untuk semua jenis penyakit. Oleh karena itu, orang-orang yang terhindar dari penyakit yang mematikan, dari penyakit yang sungguh menyiksa, yaitu orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Dan keutamaan taubat yang terakhir yaitu taubat akan memotivasi seseorang, taubat akan memotivasi diri kita untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta akhlakul karimah yang lainnya, bentuk perbuatan terpuji lainnya. Bila seorang muslim segera bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, benar-benar mewujudkan penyesalannya atas kelengahannya dan merendahkan diri kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon agar Allah mengampuni dosa-dosanya, niscaya hal itu akan mengembalikan kepercayaan dirinya setelah ia menjauhi, membenci dan meremehkan keberadaan jiwanya akibat dosa-dosa yang ia telah perbuat. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan di waktu saat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan hidup oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya dan untuk menggapai keberkahan hidup, perjalanan ke akhirat kelak yang tentunya tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kelebihannya itu semata-mata hanya dari Allah. Sekali lagi, mohon maaf jika terdapat salah-salah kata atau salah penyampaian dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.